Eh, Selamat sore. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang empathy mapping. Kami dari kelompok 3. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk kelompok 3 terdiri dari 5 anggota. Ada Rifaldi Dava, ada Hasna Nabila, ada Gilang Reza, ada Rizka Aul, dan ada Yola Septiawandani. Apa itu empathy mapping? Empathy map adalah alat visualisasi yang digunakan untuk mengartikulasikan apa yang diketahui tim produk mengenai pengguna. Jadi tahap-tahap empathy map ada 4. Ada think, pengalaman yang pernah dilihat mengenai dunia perkuliahan dari kakak, teman, saudara, dan lain-lain. Yang kedua ada do, role model mereka, siapakah role model mereka, dan keberhasilan mereka sebagai role model yang menginspirasi para user. Yang ketiga ada phase, harapan jangka pendek saat perkuliahan, dan jangka panjang atau cita-cita ingin bekerja di mana, ingin memiliki usaha apa, seperti itu. Untuk yang keempat ada feel, apa yang mereka pikirkan saat ini dan gambaran perkuliahan bagi mereka. Bagaimana perasaannya akan menghadapi dunia baru, dunia perkuliahan yang sebelumnya dari dunia sekolah ke dunia perkuliahan. Ini beberapa riset dan beberapa pertanyaan yang kita ajukan kepada user-user. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh yang ting. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh halo. Selanjutnya presentasi. Aduh. Nextnya siapa sih ini? Gilangnya nggak ada. Gilangnya nggak ada. Oh, si Gilang tahu. Aku ya, aku. Things. Oke. Boleh baikan lagi ya. Baikan lagi bentar. 1, 2, 3. Things. Things. Hanya ada satu orang dari sekian user yang mengisi kuesioner yang menjawab tidak pernah melihat atau bertanya pada kakak, teman, saudara tentang pengalaman mereka selama kuliah. Sisanya mereka pernah melihat atau bertanya pengalaman selama mereka kuliah yang diceritakan pada user itu mengenai banyak kegiatan di dunia perkuliahan yang bisa diikuti. Hal itu sangat penting karena dapat menambah relasi. Untuk selanjutnya ada Do. DOS yaitu role model yang mereka pilih. User punya role modelnya masing-masing. Ada yang memilih Mayudi Ayunda, alasannya karena dia sangat pintar dan bisa diterima di Oxford S1 dan Stanford University S2. Di Stanford, dia meraih gelar ganda. Ada yang memilih Jerome Pauline, tidak cepat menyerah walau ada keterbatasan ekonomi, dia sebisa mungkin mencari program beasiswa untuk mewujudkan impiannya berkuliah di luar negeri. Akhirnya, dia mendapatkan beasiswa di Waseda University, Jepang. Ada yang memilih teman sendiri, karena dia anak yatim piatu. Dia mempunyai kakak dan 2 adik. Walau kakaknya sudah sukses, dia tidak ingin bergantung hidup dengan kakaknya. Dia membiayai kuliah dan hidupnya sendiri dengan kerja pabrikan. Ada yang memilih ibu karena bagi dia, selain pengalaman, ibu adalah guru terbaiknya.
Ada yang memilih Tiara Sriwahyuni karena dia juga bercita-cita menjadi polwan. Ada yang memilih Tasya Kamila karena sangat pintar dan mendapatkan predikat cum laude dari Universitas Indonesia. Oke, selanjutnya ada Faith. % dari user yang mengisi mereka bercita-cita sesuai dengan minatnya. Ada yang bercita-cita sebagai psikolog dan desainer, dan mereka sedang berusaha menggapainya agar di masa depan mereka bisa jadi orang sukses dan bisa menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat umum. Untuk selanjutnya ada Phil. Yang terakhir ada Phil, 66,7% user menganggap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi itu mungkin penting. Dan 33,3% user yang menganggap melanjutkan pendidikan ke perguruan itu tidak penting. Tinggi itu penting. Dan dibandingkan antara universitas, sekolah tinggi, politeknik, dan lain-lain. Kebanyakan mereka memilih universitas. Gambaran perkuliahan yang mereka bayangkan adalah tugas yang banyak, menyenangkan, memperdalam ilmu, dan masa depan yang Akan dilanjut oleh saya. Gambaran perkuliahan yang mereka bayangkan adalah tugas yang banyak, menyenangkan, memperdalam ilmu, dan masa depan yang lebih terjamin. Baik, paling segitu saja beberapa presentasi empati map dari kami. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Hari ini kita akan menginterview salah satu dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan dulu kita dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Rivaldi Dava, ada juga Gilang Reza, ada juga Yola Setia Wandani, ada Uca Aulik, dan Hasna. Oke, untuk narasumber kita, boleh diperkenalkan dulu dari siapa dan dari mana? Halo, ada suaranya? Maaf. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adira Nayla Putri dari lulusan SMA Negeri 3 Cimahi. Oke, Kak Adira dari SMA 3 Cimahi ya. Malam ini kita akan menginterview Kak Adira sebagai narasumber kita. Yang bakal kita tanyain soal dunia kuliah, soal perduniaan kuliah. Untuk pertanyaan pertamanya, menurut Kak Adira, pentingkah kita melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? Penting. Sangat penting. Penting gimana, Kak? Boleh dijelaskan? Ya, penting gimana, boleh dijelaskan? Karena menurut saya pendidikan itu sangat mempengaruhi jenjang kerja. Sama kalau misalnya dunia kuliah itu bisa memperluas lingkungan sekitar, bisa memperluas jangkauan relasi. Gitu sama orang, relasi, betul. Gitu. Jadi menurut Kak Adira, kuliah sangat penting karena networking dan ilmu juga ya, Kak Adira. Ya. Ilmu dari perkuliahan juga. Cuman yang menurut Kak Adira paling penting itu relasinya ya. Betul. Oh, boleh pertanyaan selanjutnya? Oleh Hasna. Bagaimana perasaan kakak untuk menghadapi dunia baru? Dunia baru, dunia kuliah gitu ya? Ya.
menurut saya pribadi excited karena ya gitu, balik lagi bakal melakukan hal baru gitu, walaupun memang sama-sama belajar, cuman pasti ada level tersendiri gitu, ada tantangan tersendiri. Boleh pertanyaan selanjutnya? Pernahkah kakak bertanya kepada kakak, teman, atau saudara tentang pengalaman mereka selama masa perkuliahan? Kalau bertanya enggak, cuman karena memang suka diceritain aja tentang kuliah itu gimananya. Jadi kalau bertanya enggak, tapi sering dengar cerita banyak. Oh iya, makasih Kak. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh? Apa yang kakak pikirkan tentang gambaran dunia perkuliahan? Dunia kuliah pertama sibuk karena pasti banyak banget kegiatannya. Kedua seru karena ya balik lagi ketemu banyak orang, ketemu relasi baru. Terus pasti nemuin bagian yang bikin seru tuh pasti pas nemuin hal-hal barunya. Kayak ketemu teman gitu ya, ketemu teman baru, Ya enggak. ketemu lingkungan baru. Terus kayak kalau misalkan sekolah kan ya udah belajar duduk aja. Kalau kuliah mungkin akan lebih banyak apa nih ya? Kegiatan. Iya, ada yang barunya gitu ya. Boleh pertanyaan selanjutnya? Atau pertanyaan terakhir bisa kita bilang. Siapa role model Kak Andira untuk memotivasi Kak Andira supaya bisa lanjut ke perguruan tinggi? Yang memotivasi aku gitu ya. Ya. Ada baru-baru ini kepikiran sama almarhum anaknya Pak Ridwan Kamil, almarhum Emril, ya itu dia. Kalau untuk sosok yang dikenal orangnya gitu. Boleh diceritain Kak, kenapa gitu bisa terinspirasi sama beliau? Pertama, beliau pinter. Iya jelas, karena kuliahnya juga di ITB Negeri Teknik. Kedua, beliau ngasih tunjuk dirinya gimana ya, mahasiswa. Jadi dia tuh jadi mahasiswa tapi nggak yang cuma mahasiswa duduk belajar aja gitu. Jati dirinya tuh keluar. Kayaknya udah tahu deh orang-orang juga kayak gimana gitu. Ngerti nggak? Oke. Ya gitu. Selain Kak Emeril, ada lagi Kak yang membuat kakak bisa termotivasi? Orang sekitar. Cerita juga banyak cerita orang sekitar kayak ya kuliah itu penting gitu. Kuliah itu sangat berpengaruh itu gitu ya buat kehidupan. Iya. Boleh diceritain Kak kayak gimana? Ada satu cerita tentang ini, balik lagi karena menurut aku perkuliahan itu sangat mempengaruhi networking. Karena ada satu cerita kayak gini. Sebut aja si A dan si B ini sama-sama ngelamar pekerjaan gitu. Jadi SPG, sales assistant. Ngelamar di waktu yang sama, interviewnya sama, bersebelahan. Cuman bedanya yang satu lulusan SMA dan yang satu itu lulusan sarjana S1 manajemen waktu itu. Waktu sebenarnya mereka keterima dua-duanya. Cuman pada saat itu kebetulan dilihat CV-nya, ternyata di situ dicantumin kalau dia yang satu lagi tuh S1. Tadinya mau diterima hanya sebagai SPG, cuman karena dilihat nih, oh ternyata kamu S1 katanya. Terus, aduh sayang kalau jadi SPG doang, cina. Nanti ya saya urusin gini-gini. Taunya sekarang dia keterima sebagai store leader. Dan yang satu lagi tetap jadi SPG gitu. Jadi makanya sepengaruh itu
kayak padahal kan wawancaranya sama nih dan bisa disebut kalau dari nilai-nilai yang lain tuh sebenarnya si yang lulusan SMA ini psikotes lebih besar dia gitu, lain-lainnya lebih besar dia, cuman karena yang satu lagi S1 dan satu lagi SMA ya jadi jomplang gitu jadinya. Jadi Gitu. pengalaman Kakak Dira sendiri ngelihat bahwa gelar tuh sangat berpengaruh itu ya Betul. buat karir atau pekerjaan Gelar ya. seseorang. Dan bukan sebenarnya kalau gelar tuh memang formalitas tapi ya itu seberpengaruh itu gitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi dari Kak Gilang? Mungkin kan menurut kakak kuliah itu kan sangat penting. Nah, jika kakak misalkan mau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi mana yang akan kakak pilih? Kalau negeri, saya pengennya UPI, pendidikan ini apa namanya? Kok lupa? Ya UPI kalau yang negerinya. Kalau misalkan nggak keterima negeri, swastanya pengennya ke LSPR, ya atau LP3I gitu. Kira-kira mau ngambil jurusan apa sih Kak? Ya? Kira-kira mau ngambil jurusan apa sih Kak kalau misalnya kuliah? Kalau beda-beda sih sebenarnya. Kalau di LSPR pengennya komunikasi karena memang ya kebanyakan itu. Kalau UPI aku pengennya ini apa ya? Oh, pendidikan istimewa. Dia ntar jadi guru SLB. Kalau LP3I sama kayak kakak-kakaknya aja. Nah, gitu ya. Cuman emang lebih suka ke bersosial ya Kak ya? Iya, betul. Kegiatan-kegiatan sosial gitu ya yang bertemu banyak-banyak orang. Ya. Oke, baik. Paling itu aja beberapa pertanyaan dari kita soal dunia perkuliahan. Sebelumnya terima kasih banget buat Kakak Dira udah mau menyempatkan buat ditanya-tanya sama kita-kita nih. Sama-sama dengan senang hati. Baik. Paling segitu aja dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dira. Terima kasih Kak Adira. Sama-sama.